Selamat pagi, perkenalkan nama saya Francisca Sonia Mariana, NPM 2213052011, Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2022. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai RPL yang sudah saya buat mengenai kontrol diri. Video ini bertujuan untuk memenuhi nilai perbaikan mata kuliah BK Spiritual. Rencana pelaksanaan layanan dengan judul Membangun Kontrol Diri untuk Meningkatkan Kepribadian Kristiani. RPL yang saya susun ini bertujuan untuk membangun kontrol diri peserta didik dengan pendekatan Kristiani. Pendekatan ini diharapkan mampu membantu siswa menerapkan kontrol diri sebagai bagian dari pengembangan kepribadian Kristiani. Di sini saya akan menjelaskan secara terperinci setiap bagian dari RPL ini. Yang pertama, identitas layanan. Pertama, mari kita bahas identitas layanan. Bidang layanannya yaitu layanan dasar. Bidang ini bertujuan untuk memberikan bimbingan secara umum kepada peserta didik dalam pengembangan diri mereka, terutama aspek kepribadian. Jenis bimbingan pribadi. Jenis ini memfokuskan pada pengembangan individu, yaitu bagaimana peserta didik dapat memahami dirinya sendiri dan mengelola emosinya. Strategi yang digunakan yaitu melalui bimbingan kelompok. Strategi ini dipilih untuk memberikan ruang diskusi antar peserta didik sehingga mereka bisa belajar dari pengalaman satu sama lain. Durasi dalam kegiatan ini berlangsung selama 1 jam pelajaran atau sekitar 40 menit. Target peserta yaitu seluruh peserta didik kelas 7 SMP. Yang kedua, ada tujuan layanan. Tujuan dari layanan ini mencakup beberapa poin. Yang pertama, memahami konsep kontrol diri dalam perspektif Kristiani. Peserta didik diajarkan untuk mengelola diri mereka, baik secara pikiran, emosi, maupun tindakan, agar sejalan dengan nilai-nilai Kristiani. Yang kedua, mengidentifikasi sikap yang mencerminkan kontrol diri. Mereka belajar mengenali tindakan mana yang mencerminkan kontrol diri. Mengimplementasi kontrol diri, peserta didik diajarkan untuk mempraktikkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Standar kompetensi layanan ini adalah agar peserta didik mampu mengelola emosi kontrol diri sebagai dasar dalam membangun kepribadian Kristiani yang baik. Kompetensi dasar yang diharapkan adalah peserta didik memahami pentingnya kontrol diri dan dapat menerapkannya. Yang ketiga, ada materi layanan. Isi materi dalam layanan ini meliputi 3 poin penting. Yang pertama, ada pengertian kontrol diri dalam perspektif Katolik. Kontrol diri didefinisikan dengan kemampuan untuk mengendalikan pikiran, emosi, dan tindakan agar sejalan dengan nilai moral dan kehendak Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat 22-23, penguasaan diri disebut sebagai salah satu buah Roh Kudus. Kisah Santo Yosef. Kisah Santo Yosef memberikan contoh nyata pengendalian diri. Dalam Matius 1 ayat 18-25, Santo Yosef menghadapi situasi sulit ketika mengetahui Maria mengandung sebelum mereka hidup bersama. Tetapi ia tetap sabar dan menaati perintah Allah. Dan yang ketiga, ada praktik kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menghindari pertengkaran, menghindari emosi di lingkungan sekolah dan keluarga, dan mempraktikkan kasih kepada sesama. Yang keempat, ada metode dan teknik. Layanan ini menggunakan beberapa metode dan teknik. Metode yang digunakan yaitu Lectio Divina, yaitu membaca, merenungkan, dan mendiskusikan ayat-ayat Alkitab. Diskusi kelompok yang memberikan ruang kepada peserta untuk saling bertukar pikiran. Lalu ada teknik role play, yaitu peserta mempraktikkan situasi tertentu untuk melatih kontrol diri. Teknik ini digunakan untuk simulasi adegan dari kisah Santo Yosef yang menggambarkan bagaimana ia menunjukkan pengendalian diri dan kepercayaan kepada Tuhan. Yang kelima, ada langkah-langkah pelaksanaan layanan.
Layanan ini terdiri dari 3 tahapan besar. Yang pertama ada awal, inti, dan akhir. Tahapan awal yaitu tahapan pembukaan. Guru BK memulai dengan salam dan doa, lalu memastikan suasana kelas secara kondusif. Contohnya dengan mengucapkan selamat pagi semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini diberkati Tuhan. Lalu ada penjelasan tujuan. Guru BK menjelaskan bahwa layanan ini bertujuan membantu peserta didik memahami pentingnya kontrol diri sebagai bagian dari kepribadian Kristiani. Lalu ada penjelasan kegiatan. Guru BK memberikan arahan tentang apa saja yang akan dilakukan selama 40 menit. Lalu ada tahap inti, yaitu tahap pelaksanaan. Melalui pelaksanaan ini, Guru BK membagi beberapa kelompok, yaitu peserta didik dibagi ke dalam kelompok kecil yang terdiri 3-4 orang. Lalu mendiskusikan kisah Santo Yosef. Guru BK membantu diskusi tentang Matius 1 ayat 18-25 dan bagaimana kisah ini mencerminkan kontrol diri. Peserta didik menganalisis tindakan Yosef, simulasi adegan. Setiap kelompok memperhatikan adegan dari kisah Santo Yosef yang menunjukkan pengendalian diri. Lalu ada diskusi refleksi. Peserta didik mendiskusikan bagaimana kontrol diri dapat diterapkan dalam kehidupan mereka. Lalu yang terakhir ada tahap akhir, yaitu tahap penutup. Guru BK mengajak peserta merefleksikan apa yang mereka pelajari. Contohnya dengan menanyakan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan ini, apa yang bisa kalian terapkan dari kisah Santo Yosef. Lalu Guru BK mengevaluasi dengan mengajukan pertanyaan evaluasi seperti apakah materi yang diberikan sudah dipahami, apakah pentingnya mengontrol diri bagi kehidupan kalian, lalu ada tindak lanjut. Melalui tindak lanjut ini, Guru BK memantau perkembangan sikap peserta didik setelah layanan ini dan menawarkan konseling individu jika diperlukan. Yang keenam ada manfaat dari kontrol diri. Beberapa manfaat yang didapat dari pembelajaran ini yaitu kedekatan dengan Tuhan. Melalui kontrol diri ini membantu kita menjauhi dari dosa dan tetap berada di jalur yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu ada mengurangi konflik. Dengan konflik diri, kita mampu meredam emosi negatif seperti marah dan frustasi. Lalu ada menjadi teladan. Orang yang mampu mengendalikan diri dapat menjadi contoh yang baik bagi orang lain dan orang sekitarnya. Yang ketujuh ada kutipan Alkitab. Sebagai penutup RPL ini ada beberapa ayat Alkitab yang relevan sesuai dengan materi layanan ini, yaitu tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, dan orang-orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekian penjelasan materi RPL yang sudah saya buat. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.